Jadi sekolah Sinar Kasih ini berdiri tahun 2010, diawali dengan kita buka TK, 7 tahun kemudian kita buka SMP, dan baru tahun kemarin kita buka SMK. Jadi dari tahun 2010 sampai dengan sekarang kita sudah berjalan sampai dengan 11 tahun. Saya dan suami mendirikan sekolah Sinar Kasih ini tergerak karena melihat situasi dari lingkungan kampung Cina ini, orang tuanya yang masih kurang ngeh gitu dengan pendidikan, sehingga pada saat itu mereka masih belum bisa membaca, menulis anak-anak, sehingga itu yang mendorong kami dengan kasih Tuhan untuk membuka sekolah Sinar Kasih. Anak-anak muda yang ikut melayani di sini. Di sini guru-gurunya Bu berkomitmen ya Bu, saya lihat mereka juga diajarkan bagaimana melayani. Contohnya nih Bu, ada 2 murid saya, namanya Grace dengan Tiara. Mereka kelas 3 SMP sekarang Bu, tapi mereka bisa mengajar murid kelas 3 SD, adik-adiknya, pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana mereka merespon sekolah gratis, diresponi dengan penghargaan yang dalam, seperti balas budi kepada sekolah. Jadi mereka menunjukkan seperti itu, mereka ngajar adik-adiknya. Kami guru-guru pun juga terbentuk karakter kami, karena memang kalau ngajar di sini tujuan utama kami bukan dapat uang, karena kan emang bulanannya nggak ada, begitu ya. Jadi lebih ke pelayanan. Iya. Dan saya yakin teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain juga lebih ke pelayanan ketimbang mencari uang di sini. Dulunya saya orang tua murid yang cuma nganter anak sekolah. Terus karena saya juga ada kerinduan mengajar, waktu itu ada kekurangan guru. Nah, akhirnya saya diajak untuk berpartisipasi, membantu di sekolah. Awalnya saya kan nganter anak dari awal kan emang di sini saya adalah sebagai aparat negara, kami dari Angkatan Darat. Ya, masuk tahun 70 dapat 200 ribu. Itu pun ya kami bersyukur sesuai dengan kemampuan dari sekolah. Ini sekolah gratis ya, jadi guru-guru tuh nggak memiliki gaji yang normal gitu ya, sehingga tidak banyak guru yang ingin mengajar di tempat ini. Akhirnya saya kayak merasa terpanggil untuk melayani di tempat ini karena mungkin guru-gurunya yang kurang, dan saya juga melihat anak-anak yang menurut saya butuh untuk diajar dengan baik, bukan hanya pintar tapi mengajarkan mereka mengenai karakter yang baik. Saya Yohanes Tarigan, saya sangat berharap ya kalau Tuhan tuh memberkati sekolah ini sehingga banyak anak-anak yang lulus dari sekolah ini boleh berguna bagi bangsa ini, juga boleh berguna bagi Tuhan, dan boleh berguna lah bagi masyarakat dimanapun mereka tinggal. Shalom saudara-saudari terkasih. Tahun yang baru bagi dunia telah. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan, memohon berkat dan penyertaan Tuhan, mengucap syukur dan menerima kemurahan-Nya, seraya memuji kasih setia Tuhan. Selamat tahun baru 2022. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Elizabeth mengucapkan kepada jemaat dan simpatisan GKI Pondok Indah selamat tahun baru 2022. Kiranya di tahun yang baru ini kita semua tetap penuh semangat dan sukacita menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun yang akan datang ini. Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru. Mari kita sambut tahun yang baru ini dengan semangat, pengharapan, dan keyakinan bahwa Allah berjalan bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua.
Selamat Tahun Baru 2022. Hari ini kita melewati hari yang pertama di tahun 2022. Kita masih harus melewati 364 hari lagi yang penuh rahasia. Tapi jangan takut, bersama Tuhan Sang Sumber Terang, kita akan dimampukan melewati rahasia-rahasia kehidupan ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat GKI Pondok Indah. Memasuki tahun 2022, saya teringat pada nasihat Albert Einstein yang demikian. Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup ini. Cara yang pertama adalah menganggap seakan-akan tidak ada keajaiban. Cara yang kedua adalah seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Nah, saudaraku, mintalah kepada Tuhan agar kita dalam tahun 2022 bisa mengagumi setiap hal yang Tuhan hadapkan kepada kita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Selamat Tahun Baru 2022, Tuhan memberkati. Segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Pondok Indah yang saya kasihi, selamat Tahun Baru 2022. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, namun tetaplah berjalan dengan iman. Walking by faith, not by sight. 1 tahun sudah berlalu, tawa, tangis, suka dan duka mewarnai kehidupan kita. Dan selama tahun baru 2022, kita akan melalui dinamika yang kurang lebih sama. Ada tawa, ada canda, ada tangis dan air mata. Tetapi mari kita jalani bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Sang Sahabat, yaitu Kristus sendiri, dan juga di dalam pertolongan Roh Kudus. Bersama keluarga Anda dan seluruh dunia menikmati tangan karya kasih-Nya. Kami keluarga Pendeta Diani Suharja mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya sukacita yang datangnya dari surga menyertai saudara hari ini dan seterusnya. Sahabat semua, selamat menikmati hari yang baru. Saya mengucapkan itu dan bukan berkata selamat tahun baru. Sebab bukankah kepada kita telah dihadiahkan dan akan dihadiahkan 365 hari di depan sana. Apa artinya kita merayakan dengan penuh kemeriahan dan dengan istimewa 1 hari di tahun yang baru jika kita tidak merayakan dengan penuh tanggung jawab 364 hari selanjutnya? Maka nikmatilah setiap hari di dalam cinta dan rahmat Allah. Dengan iman, harap dan kasih kita menyongsong setiap hari baru yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati. Salam dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, teruslah berharap di dalam Tuhan. Sebab pengharapan kita di dalam Tuhan membuat kita berani menatap masa depan. Masa depan ada di dalam penjagaan dan pemeliharaan kuasa dan cintanya. Teruslah berharap sebab pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Selamat memasuki tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin ada banyak pertanyaan ketika kita memasuki di tahun yang baru ini. Banyak pergumulan, mungkin keraguan. Mampukah kita bisa melewati tahun ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi? Tapi percayalah bahwa Tuhan akan ada di setiap musim yang akan kita lalui. Selamat memasuki tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan simpatisan, seperti warna-warni lampu Natal ini, semoga hidup kita semua penuh warna indah di tahun 2022. Happy New Year! Bapak, Ibu, Saudara,
anggota jemaat dan simpatisan GKI Pondok Indah. Selamat Tahun Baru. Selamat menjalani tahun 2022 ini dalam penyertaan Tuhan. Mari kita memulai tahun yang baru ini dalam ibadah online GKI Pondok Indah. Sabtu 1 Januari 2022 yang dilayani oleh Pendeta Dahlia Vera Aruan. Mohon perhatian untuk pokok-pokok warta berikut ini. Yang pertama, persembahan syukur akhir tahun. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin memberikan persembahan syukur akhir tahun, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening GKI Pondok Indah yang tertera pada layar monitor atau dalam warta jemaat. Yang kedua, video simulasi ibadah onsite. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadiri ibadah onsite pada tanggal 9 Januari 2022, mari kita amati tayangan berikut ini. Demikian pokok-pokok warta yang sudah disampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari bersatu teduh sebelum memulai ibadah.
Saya undang umat sekalian untuk bangkit berdiri. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allah. Setinggi langitlah pujian menggema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Umat Tuhan, marilah bersama seluruh dunia kita memuji Tuhan. Kau Allahku, Kau Rajaku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Amin. Cinta kasih Allah beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat Tahun Baru. Tahun yang baru terpampang di hadapan kita. Akankah kita menjalaninya dalam tawa, sukacita dan kesuksesan? Atau tangis, dukacita dan kegagalan mengintai? Misteri, tak seorang pun yang tahu. Tapi satu hal yang pasti adalah cinta kasih Allah tetap beserta, melampaui ketakutan, menyemai harapan. Jalan hampir atau masih jauh, dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ini, apa juga maksudmu? Tak tersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Pernyataan iman seperti dalam lagu tadi membangkitkan pengharapan dan kekuatan. Namun kadangkala saat masalah muncul di hadapan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan dengan mudah menenggelamkan kita. Umat Tuhan, mari kita menghampiri tahta kemuliaan Allah dalam kerendahan hati untuk mengakui kerapuhan dan ketidakberdayaan kita. Mari kita memohon belas kasihan dan pengampunannya.
Bapa yang baik, kami sungguh sangat menyadari betapa rapuhnya kehidupan ini dan betapa kecilnya hati kami untuk menghadapi segala peristiwa. Kami sungguh mengakui di hadapan-Mu ya Bapa, seringkali kami meragukan kuasa Tuhan yang menjaga dan menyertai kami, sehingga kami tenggelam dalam ketakutan, kekhawatiran kami. Kami membiarkan diri kami dihanyutkan oleh pikiran-pikiran buruk yang membuat kami melihat masa depan menjadi begitu gelap dan suram. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami berserah sepenuhnya kepadamu untuk belajar dikendalikan oleh Tuhan, mempercayai kehendak dan kuasa Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terimalah doa pengakuan dosa kami ini, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus yang hidup. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita merayakan cinta kasih Allah bersama orang-orang di sekitar kita. Sampaikanlah salam damai dan sebarkanlah sukacita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berfirmanlah kepada kami di awal tahun ini, agar kami mampu menatap masa depan dengan penuh keberanian, sebab pengharapan kami bernyala di dalam Tuhan. Ajar kami untuk belajar dari pengalaman masa lalu yang membuat kami tertunduk mengerjakan kehendak Allah di dalam kesetiaan. Biar pada saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar, memelihara firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar dan memeliharanya. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Antar bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya.
kambing domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Wahyu 21 ayat 1-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan 46 demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari sedemikian sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama saya Vincentia Endang Purnamasari, lalu saya seorang ibu dari 3 orang anak perempuan. Awal mulanya saya suka merasakan sakit di pinggang. Saya waktu itu hanya berpikir bahwa mungkin karena pekerjaan saya yang banyak duduk, jadinya sakit pinggang. Pada suatu hari, saya merasakan sakit pinggangnya itu yang sakitnya luar biasa. Lalu setelah di USG, ada hasilnya, ternyata ditemukan ada batu di ginjal kiri yang cukup banyak, dan juga ditemukan ada benjolan di kandung kemih. Lalu dokter untuk memastikan, saya diminta untuk operasi dibersihkan benjolan itu, lalu diperiksa PA-nya. Setelah diperiksa PA, setelah operasi, periksa PA, ternyata hasilnya keluar bahwa jadi saya diminta dirujuk ke rumah sakit yang untuk menangani kanker ini. Setelah saya pergi ke rumah sakit rujukan, dokter minta USG lagi, diperiksa lagi, ternyata benjolan itu tumbuh lagi, tapi di tempat yang lain, sama-sama di kandung kemih. Lalu dokter memutuskan dioperasi aja lagi, dibersihkan lagi, lalu lanjut kemo. Kemo saya jalani sebanyak 8 kali, yang dilakukan setiap seminggu sekali. Saya selesai selama sebanyak 8 kali, jadi kira-kira 2 bulan, lalu dilanjut dengan kontrol per 3 bulan, per 6 bulan. Pada waktu masuk kontrol yang setahun sekali, ternyata dia muncul lagi. Dokter pun putuskan untuk operasi lagi. Hasil PA-nya keluar, ternyata levelnya sudah naik. Jadi tetap langsung kemo lagi 8 kali. Kemo saya ini mungkin beda dengan kemo kanker yang lain, karena kan saya kankernya ada di kandung kemih, jadi obat kemonya langsung dimasukkan ke kandung kemih dengan kateter. Jadi saya diminta tiduran, lalu setelah obat kemo masuk, ya minimal 1 jam itu saya bolak-balik ganti posisi
diusahakan kalau bisa 2 jam. Ya kadang-kadang pertama kemo bisa 2 jam, tapi lama-lama nggak tahan juga. Kemo berikutnya sampai yang terakhir saya cuma bisa 1 jam. Seperti itu. Pertama kali dengar bahwa tumor yang ada di kandung kemih itu ganas dan kanker, prosedurnya seperti itu, sempat kaget juga. Tapi saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya hanya minta, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya terima sakit ini. Saya percaya Tuhan akan beri kekuatan pada saya, beri kesabaran pada saya, beri keikhlasan hati pada saya untuk terima semua ini. Yang saya pikirkan waktu itu justru bukan saya. Yang saya pikirkan adalah anak-anak. Waktu itu setelah pulang dari dokter, dari rumah sakit, saya panggil 2 anak saya ini, yang satu sudah SMA, adiknya paling kecil masih SD. Saya cuma bilang sama mereka, hasil PA sudah keluar dan Mama dinyatakan kanker. Saya bilang sama mereka, Mama terima, Mama ikhlas, Mama akan jalani ini semua. Mungkin ada maksud Tuhan dari kejadian ini. Kalian tidak boleh marah pada Tuhan. Saya bilang seperti itu. Rasa takut itu ada, pasti. Tapi saya minimalkan. Kalau rasa takut atau putus harapan seperti itu, saya cuman bayangin saat Yesus disalib, saat Yesus disiksa. Itu kayaknya dibanding kemo, itu lebih sakit Yesus loh, gitu. Saya hanya berpikir, Yesus aja tahan, apalagi sehari semalam seperti itu kan, itu pasti luar biasa. Nah kita kalau kemo tuh kan ada jedanya, gitu kan, jadi masih bisalah nahan sakit gitu, gak seberapa. Bukannya mau sok jago atau gimana, enggak, tapi saya bayangin Yesus segitu, Yesus bisa, saya juga pasti bisa. Saya berserah pada Tuhan. Harapan saya, sandaran saya, kekuatan saya hanya Tuhan. Seperti itu. Pesan saya untuk semua dan para penyintas, survivor, jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada maksud lain dari Tuhan yang akan nanti kita terima, gitu. Jadi nggak usah takut sebetulnya. Mati itu pasti, cuman kita nggak tahu kapan dan bagaimana. Kita siapkan diri kita saja dengan sebaik mungkin. Kita jaga relasi kita tetap baik dengan Tuhan, dengan keluarga. Dan yang paling penting, kita jangan down. Karena kalau kita down, otomatis nanti keluarga kita juga akan ikut down. Jadi tetap berpikir positif bahwa semua ini baik adanya dan pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat saya, saudara, atau orang, kebanyakan kita semua merasa takut? Banyak alasan, banyak faktor mengapa kita merasakan rasa takut. Dan ketakutan setiap orang juga berbeda-beda. Namun salah satu penyebab ketakutan adalah karena ketidakmengertian atau ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini membuat kita seakan-akan berjalan di dalam gelap. Kita nggak bisa berjaga-jaga atau bersiap-siap karena kita tidak tahu. Kita tidak bisa bersiap-siap untuk kemungkinan yang terburuk yang menghampiri kehidupan kita. Di dalam ketidakmengertian itu biasanya kita membayang-bayangkan hal buruk. Kita negatif
berpikir kita negatif. Lalu kemudian dari pikiran-pikiran yang negatif, bayang-bayang kita yang buruk itu, ketakutan kita bukan semakin mengecil, tetapi justru semakin besar dan semakin menguasai kita. Belum lagi kalau kita melakukan cocok logi. Artinya kita mencocok-cocokkan kejadian-kejadian tertentu di masa lalu atau masa kini, atau mengkira-kira kejadian-kejadian tertentu lalu dicocok-cocokkan dengan bayangan buruk kita. Begitu dicocok-cocokkan kesannya cocok begitu ya. Oh iya ya, kemarin dia ngomong begini, wah nanti pasti begini, begini dan seterusnya, kita bikin skenario dalam pikiran kita. Lalu ketakutan semakin menguasai kita, kekhawatiran semakin menguasai kita. Sama misalnya seperti salah satu dari video kesaksian kita yang kita dengarkan tadi. Bahwa ketika kita divonis menghadapi sebuah penyakit antara lain kanker, ketakutan itu pasti akan menyergap kita. Kita nggak tahu bagaimana kemudian proses perjalanan kita melewati kanker ini. Apakah berhasil atau tidak. Kita nggak tahu proses pengobatan yang akan kita lakukan berapa kali dan bagaimana reaksi tubuh kita. Dan banyak pikiran-pikiran lain. Ketika saya mendampingi juga paguyuban pelangi, paguyuban support group untuk para penderita dan penyintas kanker. Di sana banyak kali awal mula divonis atau mendengar hasil dari pemeriksaan lanjutan itu membuat ketakutan. Menanti hasil pemeriksaan lanjutan itu pikiran-pikiran kita membayang-bayangi banyak hal yang membuat ketakutan menjadi besar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketakutan itu begitu dekat dalam hidup kita. Tiap kali kita bisa merasakan ketakutan oleh banyak hal dengan banyak faktor. Dan kita biasanya juga semakin membesarkan rasa takut dan kekhawatiran. Namun ketakutan adalah sebuah kesadaran sebenarnya bahwa kita ini terbatas. Kita ini rapuh untuk menghadapi segala situasi, terutama situasi-situasi terberat di dalam hidup ini. Maka kalau kita bertanya mungkin enggak ya kita terlepas dari rasa takut, kita tidak punya rasa takut sama sekali. Bagi saya rasa takut itu perlu, bersyukurlah kalau kita punya rasa takut. Sebab rasa takut itu adalah alarm buat kita. Rasa takut itu juga sebagai tanda bahwa saya tidak bisa menepuk dada saya dan mengatakan saya berani terhadap siapapun dan apapun dalam hidup ini. Rasa takut itu membuat kita menyadari kita butuh bantuan orang lain, kita butuh bantuan kekuatan dan kekuasaan lain. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa takut. Jangan-jangan kita tidak butuh Tuhan. Sebab kita merasa kita bisa melakukan, mengerjakan, dan menghadapi apapun dan siapapun dalam hidup ini. Maka bukannya soal menghilangkan rasa takut, tetapi soal mengelola rasa takut. Artinya rasa takut itu bukan didiamkan begitu saja, tetapi harus dikelola di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengelola rasa takut itu, kita menghadapi ketakutan itu. Monster yang menguasai pikiran kita ini kita hadapi. Kita hadapi lalu kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Sehingga yang nampaknya besar itu yang membuat masa depan kita seakan-akan suram tanpa pengharapan itu menjadi kecil dan tak berkuasa mengatasi kehidupan kita sebab ada yang lebih besar, yaitu kuasa Allah. Allah menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini ada masanya. Seperti apa kata pengkhotbah. Dan setiap masa itu membuat kita mengalami banyak peristiwa silih berganti. Suka, duka, untung, rugi, mati, hidup, mendapat, kehilangan dan seterusnya. Semua didata oleh pengkhotbah.
Tapi pengalaman-pengalaman yang silih berganti itu adalah cara Tuhan untuk menempa kita, untuk membentuk kita di dalam rancangan Tuhan yang baik. Kita menghadapi banyak peristiwa di dalam kehidupan supaya kita beroleh hikmat, mengerti kehendak Allah, dan mengarahkan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Orang yang bisa mengelola rasa ketakutannya adalah orang yang kemudian menyadari bahwa hidupnya ini bukan soal saya saja, tetapi juga soal yang lain. Bukan untuk kepentingan saya saja, tetapi juga kepentingan yang lain. Pada saat saya bersedia mengelola rasa takut saya, maka pada saat itu saya memberi ruang juga bagi pergulatan dan pergumulan orang lain, bukan hanya saya. Itu sebabnya di dalam Matius ketika sang raja menghakimi dan mengatakan, pada saat kamu lapar, kamu memberi aku makan dan seterusnya, engkau mendapatkan kemuliaan Bapa. Tetapi pada saat engkau tidak memberi aku makan, kamu tidak memberi aku minum dan seterusnya, engkau mendapatkan hukuman yang kekal. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memaknai hidup, dan orang yang dikekang, dikuasai oleh ketakutan, dia tidak mampu menghadirkan dirinya bagi orang lain. Boro-boro memikirkan makanan untuk orang lain. Dia sendiri takut untuk makanan bagi perutnya sendiri. Boro-boro memikirkan melawat orang lain di tengah kedukaan dan kesusahannya. Dia sendiri selalu menuntut orang lain memperhatikan dirinya di tengah kesusahan dan persoalannya. Maka orang yang mengelola rasa takut, sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita bahwa hidupmu itu bukan cuma soal kamu, tetapi juga soal orang lain yang Tuhan tempatkan dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau mengelola rasa takut, engkau bisa melihat bahwa perjalanan hidup ini melewati berbagai peristiwa silih berganti itu adalah perjalanan hidup bersama. Bukankah rame-rame lebih menyenangkan dan membuat kita berani ketimbang sendirian? Pada saat kita merasa takut, kita ditemani, itu memberi kekuatan. Pada saat saya takut lalu saya sendirian, itu membuat kita kecil hati. Itu sebabnya kalau anak kita sedang berada dalam rasa takut, kita meyakini dia, saya sebagai orang tua ada di sini. Gak usah takut. Nanti didampingi, pasti ditemani, pasti ditolong. Lalu anak itu boleh berani menghadapi rasa takutnya dan mengerjakan apa yang dia takuti, ternyata bisa. Karena dia punya keyakinan dia tidak sendiri. Ada orang yang dicintai dan mencintainya akan menjaga dan mendampingi. Dan itulah sebabnya Allah menginginkan cara hidup kita mengelola ketakutan adalah menempatkan dan membuka ruang bagi orang lain. Menjadi bagian dalam pergulatan hidup. Sehingga pergulatan hidup kita juga menjadi bagian dalam pergulatan orang lain. Sama seperti pergulatan orang lain menjadi juga bagian dalam hidup kita. Kita jalan bersama. Indahnya hidup di dalam Tuhan adalah perjalanan atau perziaran iman bersama. Bukan sendirian. Di dalam ragam peristiwa itu Allah mengajarkan kepada kita bukan hanya soal masa kini dengan segala peristiwanya. Tapi Allah juga mengajarkan kepada kita untuk jauh lihat ke depan. Sekalipun kita tidak mengerti. 2022 pada akhirnya kita masuki. Dengan kurang lebih persoalan yang sama itu tetap ada. Yaitu situasi pandemi. Pandemi belum berlalu dalam kehidupan kita, tetap sama. Kita bersyukur kita memasuki masa-masa yang jauh lebih baik. Tetapi tetap sama, ada saatnya orang kita sama-sama berada di dalam ketegangan. Apakah ini akan menjadi buruk di awal tahun ini atau menjadi lebih baik? Nanti tahun ke depan bagaimana dan seterusnya. Tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita mari lihat hari ini, tetapi hari ini kita lihat, kita hayati dan kita jalani dengan kacamata iman untuk kita melihat masa depan. Masa depan kita lihat bukan dengan mata fisik kita. Tapi masa depan kita lihat dengan mata iman kita.
Yaitu dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 3 bahwa masa depan yang kita jalani dengan mata iman kita membuat kita yakin bahwa Allah itu beserta kita, tak meninggalkan kita. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita melihat masa depan bersama dengan Allah yang tidak jauh dari kita. Kita mempercayai bahwa masa depan kita dengan kacamata iman kita bersama dengan Allah yang tinggal berkemah bersama dengan kita, dan dikatakan di sana ia diam di antara mereka bersama dengan kita, tinggal dalam kehidupan kita bersama-sama melewati perjalanan hidup. Maka Allah yang bersama-sama berjalan di dalam kehidupan ini membuat kita merasa cukuplah ketika ditemani oleh Allah. Ketika perjalanan ini adalah perjalanan iman bersama sesama, dan perjalanan bersama itu adalah perjalanan bersama dengan Allah yang tinggal diam di antara kita. Maka apapun yang kita hadapi adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu dengan ragam peristiwanya yang silih berganti datang kehidupan kita, kita bisa lewati sebab Allah hadir dan berkuasa memberkati kita di dalam cinta dan kasih-Nya. Dengan mata iman kita menatap masa depan dengan mengatakan rancangan yang Dia buat adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Memang kita tidak memiliki pengetahuan untuk mengerti masa depan. Memang kita memiliki keterbatasan untuk mengerti semua hal di dalam hidup ini. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi lewat ketidakmengertian kita apa yang akan terjadi di masa depan, di satu sisi tadi kita percaya Allah punya rencana yang baik, tetapi di sisi yang lain kita ini adalah ruang bagi kita untuk tertunduk kepada kehendak Allah. Karena nggak ngerti, tunduklah pada Allah yang ngerti. Karena nggak tahu, percayalah kepada Allah yang tahu segalanya. Ya, kalau saya pergi ke suatu tempat, lalu saya tidak tahu jalannya, ya. Saya bersama dengan orang lain yang tahu jalannya. Maka secara logis kita akan mengatakan kamu di depan, mimpin rutenya, saya ngikutin. Maka kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, kita juga tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam peristiwa masa depan kita di tahun 2022 ini. Dan Allah tahu, Allah diam, berkemah, tinggal bersama dengan kita. Lakukanlah apa yang dikatakan Allah. Kita ngikutin. Kerjakan apa yang dikatakan Allah. Kita turuti apa kehendak Allah. Sebab Allah tahu segalanya. Dan Allah tahu yang Dia perintahkan menghasilkan kebaikan dalam hidup ini. Mengelola ketakutan adalah cara kita tertunduk pada kuasa dan rancangan Allah yang membuat segala sesuatunya menjadi indah dan mungkin. Mengelola ketakutan adalah sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita hadir bersama dengan yang lain. Dan Ia, Allah, yang datang ke dunia ini beserta dan memberkati kita. Dengan demikian kita bisa melepaskan belenggu ketakutan dan tidak dicengkram olehnya. Ketakutan menjadi cara kita semakin terpaut, tertunduk, terikat kepada kehendak Allah. Karena kita mempercayai Dialah yang menjaga dan memelihara kita. Masa depan kita di tahun ini kita songsong dengan sukacita. Sekalipun tahun ini selama 2 tahun kita merasakan betul keterbatasan kita untuk mengerti segala sesuatu. Keterbatasan kita untuk mengenal masa depan. Kita bisa mengatakan sejenak kita boleh merasa lega karena COVID mereda. Tetapi kemudian kita segera menjadi was-was lagi, khawatir lagi, diperhadapkan dengan situasi baru dengan mutasinya virus ini.
Sejenak kita mereda dengan kesembuhan yang kita alami. Tapi mungkin menjadi was-was lagi karena kemudian kita mendengar orang-orang yang sembuh itu mengalami sakit lagi. Atau kita berada dalam kesakitan yang sama. Sejenak mungkin kita senang melihat kabar baik, mendengar kabar baik. Tetapi kemudian tak lama kita mendengar berita orang yang kita cintai pergi selamanya meninggalkan kita. Setiap kali itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita tiap kali mengalami perubahan-perubahan peristiwa tanpa bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Ketakutan pasti kita rasakan bersama. Kita pernah mengalaminya bersama. Dan pasti kita juga pernah mengalaminya dalam kemungkinan-kemungkinan peristiwa di masa depan nanti. Kita pasti akan mengalaminya. Tapi Allah menyapa kita bahwa Dia beserta dengan kita. Allah menegaskan kepada kita bahwa kuasa dan cintanya jauh lebih besar dari 1001 peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani setapak demi setapak hari baru yang Tuhan berikan di tahun ini, 2022. Mari kita jalan bersama dengan Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kita, yang tinggal tetap kemahnya ada di antara kita. Mari kita tatap masa depan dengan penuh pengharapan, bukan karena kita tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi, tetapi justru karena kita tahu Allah akan membuatnya menjadi indah pada waktunya. Mari kita bersyukur untuk setiap hal yang kita alami di dalam Dia, agar kita dapat melampaui ketakutan kita untuk menyemai harapan di dalam Dia. Di dalam Kristus yang berkuasa kini dan selamanya, kita berjalan memasuki tahun 2022. Tuhan beserta kita. Amin. Tiada seperti Kau
umat Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Allah yang diam di antara kami, Allah yang berkemah di tengah-tengah kami, yang ikut berjalan bersama kami melewati setiap peristiwa dan pengalaman hidup, yang menggenggam tangan kami dengan erat dan tak pernah meninggalkan kami sendirian. Kepadamu ya Tuhan kami maut selalu terpaut, dan kami tak akan meninggalkan Engkau seperti Engkau tak meninggalkan kami. Kami mau belajar setia kepada Engkau dan tunduk kepada kehendak Tuhan yang berkuasa atas hidup ini, yang mengerti dan mengenal segala rancangan-Mu yang terbaik, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk itu ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi dunia kami yang menderita sepanjang tahun yang lalu, di mana kami terus bergumul lewat memasuki masa pandemi. Kami percaya pengharapan kami tak akan menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan telah dan Tuhan terus bekerja memulihkan dunia kami dalam penderitaannya. Untuk itu mampukan kami ya Bapa menjadi alat Tuhan, menghadirkan kebaikan bagi dunia yang menderita, agar kami mengerjakan kebaikan-kebaikan dan cinta Tuhan di antara hidup bersama kami. Sehingga kami mampu memberi mereka makan pada saat sesama kami lapar, ataupun minum pada saat mereka kehausan. Agar kami mampu bersama-sama melewati penderitaan ini dalam empati dan juga cinta kasih yang datangnya dari Kristus. Kami berdoa bagi seluruh pemimpin dunia ini, biarlah kami boleh saling merendahkan hati untuk bertolong-tolongan menanggung beban kami bersama keluar dari masa pandemi ini. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami di Indonesia, berkatilah dalam hikmat Tuhan, agar mereka mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan terbaik, tindakan-tindakan terbaik untuk memulihkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersatu hati berdoa bagi gereja kami dan juga seluruh gereja di muka bumi ini, agar kami semua tetap bersemangat melakukan pelayanan dengan cara baru, menyebarkan kebaikan dan berita Injil Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Berkatilah setiap anak-anak-Mu, para pegiat yang memberikan waktu, tangan, dan kaki mereka untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini, agar kami sungguh-sungguh mengerjakannya dengan ketulusan dan kerendahan hati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percayakan juga pelayanan kami di GKI Pondok Indah dengan segala sesuatunya, sungguh kiranya ini membuat cinta Tuhan semakin besar di muka bumi ini, membuat cinta Tuhan semakin dikenal di antara kami, di sekitar kami. Kami bersatu hati bagi pergulatan kami, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Bagi teman-teman kami di Paguyuban Pelangi yang sedang berhadapan dengan proses pengobatan, pemulihan dari kanker mereka. Atau bagi teman-teman kami yang sakit lainnya
dengan berbagai macam kendala penderitaan fisik yang mereka alami. Tuhan, kiranya Engkau menjadi sumber kekuatan dan pengharapan serta penghiburan bagi mereka, sehingga mereka dapat melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Sebab cukuplah ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, segala yang tidak mungkin akan menjadi sebuah kemungkinan. Cukuplah bersama dengan Tuhan, kami yakin dan percaya kami dapat mengelola dan mengalahkan rasa takut kami dan membara di dalam pengharapan bersama dengan Engkau. Kami berdoa bagi setiap orang yang berada di dalam pergulatannya, persoalan ekonomi, persoalan relasi, persoalan-persoalan dalam hidup mereka, biar mereka jalani bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk tahun baru yang Kau berikan kepada kami, 2022. Kami takjub dengan cara Tuhan yang terus memberkati dan memelihara kami, sehingga detik ini kami bisa memasuki tahun 2022. Itu semata-mata karena Tuhan. Pengalaman kami di tahun 2021 menjadi sebuah pengalaman iman kami yang meneguhkan kami untuk memasuki tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan di dalam cinta Tuhan. Maka Bapa, kami sepenuhnya berserah kepada kasih setia Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Umat Tuhan, rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Mari bersyukur kepadanya. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan scan QR Code di layar atau melalui transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Rahmat-Mu tiada putus setiap hari. Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Engkau memberi sanak saudara dan teman. Kami memuji nama-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan yang kami bawa dengan sepenuh hati ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Mari menjadi pembelajar dalam sepanjang kehidupan. Hari depan adalah misteri.
Tetapi mari mengambil makna dalam setiap peristiwa dan menemukan hal yang baik, melampaui ketakutan, menyemai pengharapan. Janganlah menjadi biasa, ikuti rutinitas saja, melakukan semua tanpa makna. Jangan pernah coba merasa menjadi pusat di dunia, rendahkan, abaikan sesama, lupa besar cinta kasihnya. Dan dia datang, rela hati di tempat dingin yang papa. Dan dia datang, demi cinta melampaui semua. Apa yang kiranya kau bisa kerjakan semua dengan cinta, itu yang menuntunmu melampaui batasnya. Tembok itu benar nyata, aku takut benar kendala, yakin bisa melampauinya. Sahabat saudara tercipta, dan dia datang, rela hati di tempat dingin yang paham. Dan dia datang, demi cinta melampaui semua. Jalanilah hari-hari depanmu dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 haleluya.
bisa